Sini ya, seperti kemarin kan ada satu dua hal urusan. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tadabbur Quran hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa memahaminya dan juga untuk bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan mengamalkan Al-Qur'an kita menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita sehari-hari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kebaikan dan kemuliaan sebagaimana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahlil Quran zahiran wa batinan ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihatin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jangan lupa nanti sore ba'dal asar kalau bisa salat asar di sini ya. Habis asar kita mau adakan tahlil, mau adakan bacaan selawat, zikir jama'i untuk peringatan haul Ummul Mukminin Bunda Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Dan kemudian untuk juga memperingati haul gurunda kami Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dan para guru-guru yang lainnya. Jangan lupa ya, tafadhal kalau mau ajak istrinya, anaknya mencari keberkahan, hamba-hamba Allah yang saleh, khususnya ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah. Dan juga jadi hari ini bisa nggak repot, nggak usah masak ya. Di sini udah dimasakin buat buka ya. Kalau sahur ya masak sendiri gitu ya. Baik sekalian, kita buka lagi Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah di seputar zakat infak sedekah ayat 265, 266, 267 kita baca dulu. Kemarin sudah kita tadabburkan 265, sekarang kita baca saja. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Baik, jamaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Kemarin sudah kita dengarkan bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan kita sebuah warning, memberikan kita sebuah peringatan tentang bahayanya berinfak namun diiringi dengan beberapa perkara. Satu, mengungkit-ungkit. Dua, menyakiti penerima. Tiga, ditujukan dengan dalam tujuan melakukan pencitraan.
Keempat, ya itu tiga. Nah, ini tiga perkara ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan yang pertama bahwa orang yang melakukan tiga perkara ini ketika berinfak, maka dia sama saja tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang panduan Al-Quran, orang beriman itu mesti memiliki satu visi yang jauh melewati batas kehidupan dunia. Orang beriman itu obsesinya hanya mencari ridho Allah dan hari akhir. Balasan juga di hari akhir. Ini adalah kaidah asasiyah bagi setiap orang yang beriman. Maka orang yang melakukan, yang mengiringi infaknya dengan menyakiti, mengungkit-ungkit, pencitraan, itu orang yang tidak memiliki visi yang jauh ke depan. Dia hanya ingin mengharapkan balasan yang sementara, sirna di dunia. Paham ya? Kalau orang beriman tidak. Maka Allah sebutkan orang-orang yang berinfak seperti ini persis seperti orang-orang yang kafir, dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya bagi orang-orang yang ingkar menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah berikan lagi perumpamaan nih, ilustrasi yang dapat kita renungkan tentang agungnya sebuah infak. Allah beritahukan wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa rutin berinfak, walaupun hanya mungkin masukin celengan, ya, di mana di kotak masjid semisal. Tujuannya ibtigha'a, hanya mencari, hanya menginginkan mardatillah, keridhaannya Allah. Wa tathbitan min anfusihim, ya. Dan tujuan yang kedua adalah untuk meneguhkan hati dari diri mereka, meneguhkan hati, meneguhkan jiwa. Ini tujuan orang beriman nih. Jadi orang beriman itu cirinya berinfak, dua hal tujuannya, hanya dua saja. Apa yang pertama? Ibtigha'a mardatillah, dan yang kedua mengharap keteguhan hati. Nah, di sini ada sebuah isyarah dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau orang rajin berinfak itu yang tujuannya mencari ridho Allah, bukan ridho nas. Karena kalau ridho nas, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pepatah Arab, ridho nas ghayatun la tudrak. Kalau mencari keridhaan orang, itu sama saja mencari satu puncak yang gak akan bisa dicapai. Satu mencari ridho orang ini, yang satu nerima, yang satu kagak. Tuh. Makanya beramal, khususnya infak, jangan cari ridhonya manusia. Cukup cari ridhonya Allah. Ridho? Cukup cari ridhonya Allah. Nah, kalau orang berinfak, melakukan hal ini tujuannya mencari ridha Allah, Allah akan berikan di dalam jiwanya rasa dan sifat keteguhan hati, keteguhan jiwa, khususnya dikala menghadapi pandemi, dikala menghadapi ujian, dikala menghadapi musibah. Kalau dia berinfak, maka Allah akan berikan keteguhan dalam hatinya. Tuh, berapa banyak tuh kemarin? Ayo kita ulang ya, biar gak lupa nih. Jadi kalau orang rajin berinfak, mencari ridho Allah Ta'ala, Allah berikan apa? Kelapangan hati. Yang kedua, diberikan apa? Ilmu yakin. Yang ketiga, diberikan apa sama Allah? Ditambahkan sifat ghina, rasa cukup. Yang keempat, diberikan apa? Rasa santun, sifat santun. Bisa menahan marah, sekalipun dia berhak untuk marah. Ataupun dia marah dan meluapkannya dengan cara yang santun. Yang ketiga, yang kelima apa diberikan oleh Allah? Tathbitun nufus. Ya, tathbitun nufus, yaitu keteguhan jiwa.
Tuh. Udah hatinya lapang, jiwanya teguh. Ada orang hati lapang, tapi jiwanya rapuh. Paham nggak? Beda nggak? Antara lapang dada sama rapuh. Beda nggak? Sama teguh. Beda. Nah, ini dikasih dua-duanya di Bang Komar. Subhanallah. Tuh. Dengan apa itu? Karena memang jamaah sekalian, logikanya, Pak Salim, logikanya orang itu berani berinfak itu ngelawan dulu apa? Ngelawan hati, ya, ngelawan nafsu. Paham nggak? Mau ngeluarin, ntar gue perlu buat ini, belum beli rokok, belum beli bensin, belum, tuh, paham nggak? Itu ada goncangan dulu tuh, sehingga sampai ada pilihan dia mantep, dia teguh untuk berinfak. Apalagi di hadapannya kalau ada pilihan tuh. Bila di hadapannya ada apa? Ada pilihan yang bikin dia bingung. Apalagi kalau yang udah bikin bingung bininya. Bener-bener ini, Pak mau kemana Pak? Tanya Bang Komar. Ya biasa, ini ada proyek di Polda, ya nggak? Ini insya Allah gede nih mah. Aku udah niat banget nih mah. Kalau hari ini gol nih urusan, aku niat nih buat kasih yatim. Tapi mata bininya, awas deh, maknya jangan ya maknya ya, yatimnya aja. Iya, bukan ya? Ya, ngasih ini mau berbagi. Pulang, bagaimana Pak? Alhamdulillah mah gol. Dapat segitu, dapat. Ya ini, ayo coba mah ambil kertas dah. Ini mau kita salurin. Bentar Pak, ada perlu nih mama lupa. Tas udah rusak ini, besok mau kondangan. Paham nggak nih? Paham nggak? Ya kan? Bocah tadi minta HP yang sekarang udah jadul katanya. Tuh, goyah nggak di hati? Goyah nggak? Nah ketika memilih, jangan begitu dong mah. Aku udah niatin nih, jangan HP rubah niat baik. Besok insya Allah rezeki lagi buat beli HP, buat beli tas, beli baju. Paham nggak nih? Nah, ketika memilih itu namanya ada tasbitun nufus. Maka ketika orang dawam rutin berinfak, itu keteguhan hati semakin tambah. Tahu-tahu besoknya nggak gol, malah ambruk usahanya. Tuh, ini ujiannya nih. Kemarin kan udah ngelawan sama bini nih, debat. Tuh, Pak, orang kata sekarang mau beli beras gimana? Nah, kalau orang ada tasbitun nufus, tenang mah, nggak goyang jiwanya. Allah pasti kasih lagi. Tenang aja, sabar. Tuh. Kalau yang nggak ada jiwanya teguh, iya juga. Kemarin kagak dengar bini kita ngomong sih. Tuh. Tambah lagi bini ngomong-ngomporin lagi ya. Apa gua kata bang? Lu orang lain dipikirin, janda lu pikirin. Lu mungkin bukan mikirin jandanya, lu pikirin orangnya aja tuh. Tuh. Tambah deh goyang kita. Ini namanya apa nih? Namanya tasbitun nufus. Hati lapang menerima, tapi ini tambahkan lagi keteguhan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dari mana tuh? Berinfak. Allahu akbar. Allah kasih gambaran nih, kalau orang tujuannya berinfak, rajin berinfak, hanya mencari ridha Allah dan mengharapkan keteguhan jiwa agar diberikan keteguhan jiwa oleh Allah, Allah gambarkan kamasali jannah. Seperti perumpamaannya layaknya sebuah kebun. Birabwatin, kebunnya berada di dataran tinggi. Tuh, di puncak nih. Dataran tinggi dong kebunnya. Asabaha wabilun, yang mana itu kebun yang ada di atas gunung, dataran tinggi ini, kena hujan deras, maka itu kebiasaannya, kalau ada kebun di dataran tinggi kena air hujan deras, dia akan atat ukulaha di'fain, akan mendatangkan panen 2 kali atau double panennya. Paham kan nih? Ini gambar apa nih? Gambaran kalau berinfak, tujuannya tadi 2. Apa tadi yang pertama? Mengharap ridha Allah. Yang kedua mendapatkan apa? Keteguhan jiwa, keteguhan hati. Dia bakal dapat laksana orang nanam di kebun, kebunnya berada di dataran tinggi, kena hujan deras, menghasilkan 2 kali panen. Atau panennya hasilnya double. Fa illam yusibha wabilun fatallun. Kalau nggak ada hujan deras, hujannya ringan doang, bahkan nggak ada hujan cuma rintik-rintik doang, karena dia berada di dataran tinggi, ya, dia tetap bisa menghasilkan panen. Paham nggak nih? Karena berada di dataran tinggi, hawanya bagus, kena embun aja udah berbuah. Tuh, apalagi kena hujan deras. Itu gambaran orang yang
berinfak, mencari apa tadi? Keridhaan Allah, dan juga mencari keteguhan jiwa. Wallahu bima ta'maluna basir. Jangan khawatir, kata Allah. Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah ingatkan, karena Allah sudah berikan motivasi dalam beramal, jangan lihat yang lain. Karena lihat yang lain itu pun ada batas penglihatannya. Tapi Allah basirun, maha melihat, bahkan bisa melihat apa yang kita amalkan dalam hati kita. Alias amalan hati, Allah mampu melihat. Kalau manusia enggak mampu lihat. Ada kisah nih di antara kemuliaan yang Allah berikan pada gurunda Abu Ya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ada kakak kelas saya namanya Kiai Ahsan Ghazali. Sekarang beliau menjadi mantu di pesantren Langitan, mantunya Kiai Langitan, Kiai Faqih. Beliau ini menyaksikan, dan bukan hanya beliau, ada beberapa santri Abu Ya. Ini yang dikisahkan oleh beliau secara langsung nih. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ini, ya, Abu Ya manggil dia beberapa kali, Ghazali, kamu percaya nggak kalau saya berzikir bukan hanya di lisan, tapi sampai dalam hati saya berzikir, sampai saraf-saraf tubuh saya ini ikut berzikir. Bagaimana saya gitu? Sini, kamu dengerin bagian tubuh saya mana aja, kamu dengerin pakai kuping kamu, semua ada suara zikir. Ya percaya aja, beliau murid, ya kan? Tapi penasaran. Beliau di belakang, Abu Ya boleh nggak di belakangnya, naik belakang. Nguping di sini, di punggung sebelah kanan, ini tubuh yang sebelah kanan ini, dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Ayo mana lagi mau dengar? Sebelah kiri dengerin mana aja. Badan anggota tubuh mana aja dengerin. Itu akan kamu dengar anggota tubuh saya berzikir kepada Allah. Tuh. Ini udah sampai jiwa urusan ini, paham nggak? Kemarin saya ceritain tuh kisahnya Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau selalu menginfakkan hartanya. Kalau habis dapat nanggok hasil dari usaha beliau bulanan, itu langsung disalurkan. Semua disalurkan. Bahkan disebutkan beliau ini sebelum meninggal dunia sudah mewakafkan 2/3 hartanya. Jemaah. Jadi 2/3 hartanya udah diinfakkan dulu di jalan Allah. Yang 1/3 itu yang dibagi sama anak-anak bininya. Subhanallah. Tuh. Itu orang cerdas tuh. Kenapa? Ibtigha'ah mardhatillah. Cuman yang dia pengen cari dari keringatnya itu apa? Ridhonya Allah. Belum tentu anak kita tinggalin rumah, anak kita tinggalin mobil, anak kita tinggalin toko, anak kita tinggalin ruko, kita tinggalin villa. Belum tentu anak ingat sama kita. Paham nggak? Walaupun hanya dari hasilnya aja. Makanya beliau ingat nih, pinter, hasil kerjanya dibawa dulu sama beliau ke alam kubur. Tuh, paham gak nih? Ya, ke alam akhirat. Biar apa? Ya biar nggak rugi, udah capek-capek kerja, mikirin dunia, ya. Tapi nggak dibawa sampai ke akhirat. Allahu Akbar. Coba tuh lihat. Baik ya. Nah sekarang nih pelajaran nih, khususnya buat, kalau saya mungkin belum ya, masih muda banget soalnya, ya kan ya? Masih muda banget pasalin saya. Ini kayaknya buat yang umur-umur 50-an nih. Ya, 50-an. Fitrah apa lagi, masih muda lagi dia. Ya kan, masih punya bocah. Ini yang tua-tua, siapa nih? Bang Ubay. Siapa lagi? 25. Buya, siapa lagi yang tua-tua? Baji Parta, siapa lagi? Andri? Hah? Masih muda tua? Tapi jenggot udah putih sih jenggotnya. 28 jalan. Allah. Dengar ini kata Allah. Ini sebuah pelajaran yang Allah ingin kita renungkan. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Ta'ala, coba renungkan nih. Saya dan Anda, khususnya yang bapak-bapak nih, ibu-ibu yang udah punya anak gede-gede. Apakah kalian ingin ada seorang di antara kalian ini antakuna lahu jannah, dia punya sebuah kebun. Kebun apa? Artinya tempat untuk apa? Investasi ya. Min nakhilin, dari korma,
wa a'nabin, anggur-anggur, punya kebun korma, kebun anggur. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawah kebun itu ada yang sungai-sungai yang mengalir. Ya Allah, enak banget kayaknya nih. Kalau punya kebun ya di pinggir sungai tuh. Lahu fiha min kulli thamarat. Kebun korma, kebun anggurnya ini menghasilkan buah-buahan yang begitu melimpah. Wa asabahul kibar, ya, dan masa tua sudah sampai padanya. Jadi si pemilik kebun ini siapa? Orang yang sudah masuk masa tua. Masa tua ya. Saya masih muda Bang Andri, masa tua. Bang Ubay, masa tua. Ya. Walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi sayang, dia masih punya anak yang kecil-kecil. Artinya du'afa ini sebenarnya bukan kecil umurnya, masih lemah pikirannya, kalau ditinggalin pun belum bisa ngelola. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang angin besar, ya, dan api yang membakar kebun korma, kebun anggur tersebut. Coba renungkan coba. Udah tua, usaha capek dari muda sampai tua, usaha nggak berhenti. Dari lulus SMA, lulus S1 udah mikirin kerja. Ya, kadang sampai ada yang ninggalin kewajibannya. Yang penting menghasilkan harta, udah berbuah, deposit gendut, rekening gede, rumah banyak, bini juga mungkin satu, ya. Anak ya banyak juga. Tahu-tahu kebunnya kebakar, habis bandaknya. Coba pikirin, gimana kondisi kayak gitu coba. Nah ini Allah mau kasih pelajaran nih, khususnya buat orang yang udah tua-tua, yang punya anak, yang mungkin bakal ditinggalkan sewaktu-waktu. Coba jadilah orang tua yang cerdas. Ada simpenan buat anak, ada simpenan buat dia yang kerja. Paham gak nih? Ada simpenan buat anak, jadi kan biasanya orang tua kerja buat siapa? Buat anak. Kerja capek-capek, emang buat anak. Papa kerja kayaknya ngoyo banget, ya Allah Neng. Bapak begini mah bukan buat bapak, buat kamu. Itu sebenarnya ungkapan itu kurang pas tuh. Harusnya, ya Allah Neng, bapak ini capek-capek kerja buat bekal ke akhirat. Tuh, udah begitu. Ini sekarang orang tua bahkan apa? Yang buat siapa lagi sih? Yang buat lu semua? Ntar lu yang nikmatin. Bener, bapaknya, emaknya gak nikmatin. Artinya apa? Udah belum bisa nikmatin, mati, meninggal dunia. Kemudian harta juga nggak dibawa. Anak-anak nggak disiapkan iman dan Islamnya. Akhirnya nggak mikir orang tua, malah kakak adik juga ribut harta peninggalan orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah, ngeri kadang begini. Ya, kadang-kadang dilema juga, mau punya banyak banda, takut anak pada ribut. Sekarang banyak kan, abang adek karena peninggalan, padahal nggak capek-capek, udah diwarisin orang tuanya, tinggal nikmatin doang, ribut abang adek. Ponakan sama encing ribut. Cuma tinggal apa? Tinggal nikmatin doang. Dia nggak kerja tuh anak. Itu cucu nggak kerja tuh cucu. Cuma tinggal nikmatin doang peninggalan orang tua dan kakeknya ribut. Tuh, ini gambar kayak begini. Maka Allah berikan sebuah isyarat di sini, kalau mau kerja ngoyo, capek, silahkan. Tapi ingat, habiskan itu tenaga untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Karena itu bekal yang paling dahsyat buat kita nanti di negeri akhirat. Kalau bisa kita punya mindset nih, diganti. Dirapiin mindset kita nih, cara berpikir kita dirapiin. Misal maaf nih, ya Bang Ridho, atau Pak Nur Salim, atau Bang Pepen, yang ketika tanggal sekian nerima gaji. Paham gak nih? Nerima gaji. Atau maaf yang Betawi. Ya, Bapak ya, nerima ketok-ketok, keluar semua tuh telurnya, ya kan? Begitu ngetok-ketok pintu dapat duit, begitu dapat SMS dari dari TU udah nerima uang,
Pertama kali yang dipikirkan berapa yang saya kirim dulu buat ongkos ke akhirat. Ngerti gak? Kita biasanya enggak nih ya. Begitu tanggal, apalagi bini udah apal bini kita. Bang, jangan lupa hari ini jatah terima gajian bang. Oh iya. Begitu iya, WA nyampe. Perlu beras, perlu ini, perlu ini. Paham gak? Ya kan? Perlu ini, perlu itu, bang ini. Nah, ini benak kita, mindset kita berpikir dirubah, diganti, dicakepin. Apa itu? Bagaimana dan kemana dulu saya mesti salurin. Buat saya bawa ke akhirat. Begitu nerima. Saya dulu punya guru ngasih pesan. Karena tahu model di sini kan Indonesia nih. Apa namanya? Ustadz kan biasanya tanda kutip ya, walaupun ini gak bagus juga. Hidupnya dari amplop. Ya, hidupnya dari mana? Dari amplop, walaupun gak benar. Setiap orang kalau sekalipun ustadz harus punya mikirin usaha. Jadi jangan berharap dari amplopnya. Jangan berharap dari penghormatan orang melalui amplop. Bukan amplop sih, isinya maksudnya ya. Paham gak? Isinya, bukan amplopnya. Maksudnya penghormatan orang. Karena bahkan begitu, ada banyak ustadz di negeri kita ini karena apa namanya nggak mau berpikir usaha, kadang ngandel. Makanya memang para santri ini kalau mondok perlu namanya belajar entrepreneur, usaha itu ya, belajar ilmu bangunan atau berkebun. Saya pengen dulu punya cita-cita pengen begitu tuh, santri sebelum pulang. Cuman kalau ada sabaran sih, ya sebelum pulang, nah, bekerja dulu di sini, belajar kerja. Misalnya di sini ada yang ahli nih. Pak Jiparta, ahli perbesian, perkayuan, apa namanya backlighting, kursus itu dulu 6 bulan, ya kan? Belajar gimana kerja begini. Pulang nanti nggak usah nungguin amplop, orang bagi amplop dengan isinya alhamdulillah, penghormatan. Kalau enggak, jangan berharap dari itu. Nah ini guru saya pesan, ingat entah kalau nerima begituan ketika kamu belum bisa menolaknya, pisahkan dulu uang itu 20% minimal. Dan alhamdulillah saya belajar itu menjalaninya. Jadi nerima amplop nih, ya, nerima amplop. Kalau penerima langsung pisahin. Saya bikin kotak 20% pisah situ. Misalnya dapat terima amplop 1 juta langsung, ya pisahin dulu situ. Udah niatin ini milik Allah Taala, bukan milik kita. Nah baru sisanya tuh kita pikirin, beli pulsa, misalnya mau jajan, ya mau beli mobil, mau bayar ini, tuh begitu. Nah ini coba mindset kita rapiin dulu. Kalau guru kita tuh 1 sen, Rabbana yahfadzuh, dapat duit langsung setengah dalam bisnis apa-apa nih, rumah laku, setengahnya dulu dipisahin, setengah. Ya Pak, setengahnya dipisahin, 50%. Allahu Akbar. Tuh. Langsung Mang Komar dapat dari Polda nih, 50%, 1 sen. Kalau Ustadz Komar 70 bisa jadi dia. Oh, jangan kata. Kalau kita minimal berapa sih minimal? 20%. Belum siap, 10 dah. Hah? 2,5, jangan, medit. Lah masuk surga 2,5% pelit banget. Lah ngobrol kalau sudah gede Bang Omar, 2,5%. Ya, begitu. Ini gambarannya nih. Kenapa? Khawatir nanti karena ini kan gambaran tadi api disertai angin yang keras itu kan urusan mati. Paham gak jemaah? Kita nggak tahu kapan tuh angin datang. Lagi semangat kerja, serangan jantung, meninggal dunia. Tuh. Yang suka ke ITC dulu, pernah lihat gak tuh orang Sulawesi, Pak Muiz, kepala security di ITC Aliwan, meninggal dunia kemarin, jantung. Tuh. Serangan jantung, dadakan tuh. Itu serangan jantung laksana untuk kebun apa? Angin yang besar dengan api yang membakar. Didi Kempot, habis bikin konser amal, untungnya habis bikin konser amal tuh. Dapat 2 miliar sekian. Serangan jantung, mati dadakan. La ilaha illallah. Coba. Hah? Kebayang gak? Ya, Bang Andri, Pak Jiparta. Ya, lagi nganter infak, lagi WA. Alhamdulillah nih, ada WA masuk. Laporan bendahara. Bos, hari ini laporan bersih, dapat untung kita 5 miliar. Alhamdulillah. Begitu dapat, langsung buka WA lagi. Salurin ke pesantren rekening ini, buat anak yatim, buat janda, emaknya, apa daya, mau nikah nggak bisa, ya kan ya, dan santun aja dah, santunin nggak bisa, santunin aja dah, kan begitu ya. Nah, kirim ke kemari, lagi enak-enak ngirim, kan uangnya belum sampai tuh, udah keterima belum, baru nyampe ke rekening doang kan, datang serangan jantung, meninggal dunia, lagi berinfak, coba,
Enak gak kira-kira? Harta udah bersih, jiwa udah bersih semua. Subhanallah. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang demikian itu Allah menerangkan buat kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian mau memikirkannya. Pikirin ayat ini nih. Kata Allah nih, pikirin ini ayat. Allah bacain, Allah kasih tahu, Allah jelasin agar kalian mau merenungkannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, hai orang yang beriman, berinfaklah kalian. Dari mana? Besok Senin insyaallah kita sambung lagi. Demikian, mari kita baca surah Yasin dan doa nanti akan dipimpin oleh Nanda Ustadz Muhammad Fitrah. Saya ada izin mau keluar dulu, mau mempersiapkan buat nanti sore. Mudah-mudahan nanti kita kumpul ya, bisa makan enak ya, dapat berkah dunia akhirat. Kalau ada lebihnya, bawa jadi berkat. Kalau nggak ada, berkahnya dulu dah. Kan begitu ya. Demikian, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyah, faqulatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin.